Ayah, apa kau di rumah? Aku di sini. Baunya busuk di sini. Jika aku tidak tahu ada orang tinggal di sini, aku akan mengira ini kandang anjing. Cepat, suruh ayahmu menandatangani. Sekarang ini, aku tidak tahan sedetik pun di sini. Nat, ayah, aku kembali. David, Chloe, kalian berdua makan dulu, masih ada satu hidangan lagi, sebentar lagi siap. Kita makan apa? Aku nggak tahu dari tempat sampah mana kau menggali ini. Menjijikkan. Lakukan apa yang kau datang untuk lakukan dan pergi. Apa yang kau bicarakan? Itu ayahmu. Jangan berpura-pura kita berkerabat. Baiklah, ayo makan. David, kau tahu, sudah lebih dari setahun sejak aku melihatmu, kau bahkan tidak pulang untuk tahun baru. Ayah, Chloe dan aku sudah ingin datang menemuimu. Pekerjaan sangat sibuk. Kami tidak bisa pergi. Bagus. Kau masih muda, ini waktu yang tepat untuk membangun karirmu, ini. Ayah, biarkan aku bersulang untukmu. Ayah, biarkan aku mengisi ulang gelasmu. Ayah, untukmu. Kau bekerja sangat keras, membesarkanku sendirian, kau bahkan membelikanku rumah. Itu sungguh berat. Mulai sekarang, kau tinggal menikmati masa pensiunmu. Bagus. Anak yang baik. Bersulang, habiskan. Bapak Arthur, David dan aku akan segera menikah. Setelah kau menjual tempat usang ini, datanglah tinggal bersama kami di kota. Tidak perlu. Kalian sepasang kekasih, fokus saja hidup rukun, itu yang penting. Ya, umurmu semakin tua, dan kesehatanmu tidak baik, dan kamu susah bergerak. Kamu tinggal sendirian di sini, dan kami sangat khawatir padamu. Kenapa kamu tidak pindah ke kota bersama kami? Dengan begitu, Chloe dan saya bisa merawatmu dengan baik. Baiklah. David, aku mohon padamu, tolong selamatkan anakku, berapapun biayanya. Arthur, bangun dulu. Sudah kubilang, ini bukan soal uang. Dia butuh transplantasi sumsum tulang, dan mencari pendonor yang cocok sangat sulit. Gunakan punyaku saja. Tapi kamu terlalu lemah. Aku khawatir. Gunakan saja punyaku. Anakku sudah besar dan menjadi bijaksana. Bapak Arthur, setelah rumah ini dijual, sebaiknya Bapak tinggal bersama kami. David selalu bilang, dia ingin membalas budi karena telah membesarkannya. Setelah rumah ini terjual, aku bisa beli BMW. Lalu bagaimana dengan ayahku? Nanti kita urus. Dia bisa mati di mana saja, terserah. Lagi pula kita tidak akan benar-benar mengajaknya tinggal bersama. Apa yang terburu-buru? Ayahmu mungkin seorang pemulung, tapi pasti punya tabungan selama ini. Cari-cari barangnya, mungkin ketemu harta karun tak terduga. Harta apa lagi? Waktu beli rumah tahun lalu, sudah habis semua tabungannya. Ku dengar pergi. Baik, aku pergi. Mungkinkah ini emas? Bagaimana mungkin ayahku punya barang sebagus ini? Bagaimana mungkin ini emas? Emas, ini emas asli. Pergi hubungi pembeli dan tanda tangani kontrak. Aku akan pergi ke Pegadaian dan lihat, mungkin nilainya banyak. Halo, Halo,
Berapa harga ini? Tunggu sebentar. Aku panggil manajer umum kami. Barang ini terlalu berharga. Aku tidak punya wewenang. Berharga? Halo, Halo, permisi, medali Paragon ini. Milik Anda? ya, milikku. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Ini. Mungkin tidak ada yang bisa menjawabnya. Nona, begini saja. Ayo kita bicara di ruang VIP. Kami punya teh enak di sana. Tunggu aku. Ponselku berdering. Aku harus angkat telepon ini. Angkat saja. Dilihat dari sikap orang itu, medali ini pasti milik seseorang yang sangat penting. Ini semua salah orang tua bangka itu yang ambil barang sembarangan. Kalau ada yang mengira aku mencurinya, aku akan dalam masalah besar. Untung aku cepat keluar dari sana. Masih ada banyak emas di atasnya. Sayang kalau dibuang. Kalau terpaksa, aku cari toko emas dan lebur saja. Pak, kami menemukan medali Paragon. Apa Anda yakin itu medali Paragon? Pak, pemilik pegadaian sudah konfirmasi berkali-kali. Pasti milik Dr. Arthur. Medali Paragon. Bagus, hebat. 18 tahun. Akhirnya aku menemukannya. Pak, aku dapat info tentang wanita itu. Namanya Chloe. Dia tunangan putra angkat Dr. Arthur. Siapkan hadiah. Aku akan menyambut Dr. Arthur secara langsung. Juga, aku tahu bahwa ayah Chloe bekerja di perusahaan di bawah nama Anda, Grup Puncak. Kebetulan sekali. Suruh Grup Puncak jaga dia baik-baik. Juga, undang semua orang penting untuk datang ke pernikahan menyambut Dr. Arthur. Tenang, tenang. Ada kabar baik apa? Kamu nyengir seperti orang bodoh. Anakku akan menikah. Kemarin dia membawa tunangannya ke rumah, katanya dia ingin aku pindah ke kota untuk pensiun. Dia bersikeras aku tidak punya pilihan. Kabar bagus sekali. Nih. Mempelai pria punya selera. Dia dan Chloe sangat cocok. Jadi, apa yang dibawa mempelai pria? Ku dengar dia punya rumah. Dan mobil. Jangan ngomong sembarangan. Aku yang bayar rumahnya. Hebat, Richard. Kukira kamu sudah beli 2. Jadi kamu beli 1 lagi? Richard kita ini naik jabatan, dia sekarang jadi manajer umum Grup Puncak. Membeli rumah seharga 1 juta rupiah, itu tidak ada apa-apanya baginya. Serius? Kamu naik jabatan secepat itu? Anak muda itu hebat. Arthur, lihat foto pernikahan di pintu masuk hotel. Kok mirip sekali dengan anakmu? Mungkin apa? Masa aku tidak tahu pernikahan anakku sendiri? Lihat saja sebentar. Ada apa ini? Mempelai pria menatap mempelai wanitanya yang cantik, dan mengucapkan sumpah pernikahannya, tunjukkan padanya betapa tekadmu. Chloe, nikahi aku. Richard, hari ini, kenapa banyak tokoh besar di sini? Lihat, itu CEO Grup Solaris, dan Presiden Material Pelopor. Ada apa? Bukankah sudah jelas? Pasti karena aku naik jabatan. Grup Puncak di provinsi kita adalah salah satu perusahaan teratas. Sekarang aku jadi manajer. Mereka bodoh jika tidak menjilat padaku. Kamu yang terbaik. Chloe, nanti, saat kita turun untuk bersulang, di 2 meja pertama, kita harus memberi kesan yang baik. Aku baru saja melihat sekeliling. Mereka semua eksekutif perusahaan dan selebriti dari berbagai kalangan.
Wow, begitu banyak orang penting datang ke pernikahanku. Untung aku tidak membiarkan pemulung itu datang, atau kita akan kehilangan muka besar-besaran. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Orang tua bangka itu, bagaimana dia menemukan tempat ini? David, Chloe, aku, Siapa yang menyuruhmu datang? Aku tidak tahu dia datang. kemarin malam mabuk berat. Aku sangat mabuk sampai tidak ingat apa-apa. Aku tidak bermaksud terlambat, aku bahkan tidak sempat ganti baju. Kamu masih mau menikah? Usir dia. Kalau dia tidak pergi, aku yang pergi. Aku tidak memberitahumu. Aku tidak ingin kamu datang ke pernikahanku. Jangan mempermalukanku. Enyahlah. Pergi. Menyingkir. Apa yang kamu bicarakan? Aku ayahmu. Tentu aku datang ke pernikahanmu, maaf. Jangan, Cukup, tamu hari ini adalah selebriti terkenal dunia, berbagai eksekutif perusahaan, dan seniman. Kamu ingin semua orang tahu ayahku seorang cacat. Kamu mempermalukanku. Berhenti mempermalukanku. Keluar sekarang. Pergi. David, aku. Menyingkirlah. David, Ayah, kenapa kakimu? Nak, ayahmu, dia mengorbankan kakinya untuk menyelamatkanmu. Ingatlah selalu itu. Dia ayah terbaik di dunia. Kalau kamu sudah besar, kamu harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Ayah, kamu memberiku kehidupan. Saat aku besar nanti, aku akan menjaga dan merawatmu dengan baik. Aku akan menjadi kakimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengantarmu. bagus, anak yang baik. Anak yang baik. Nak, bagaimana bisa kamu? Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Apa salahku? Kenapa kamu begitu membenciku? Enyahlah dari sini. Berhenti berteriak padaku. Kalau berani merusak pernikahanku, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Cepat, ngebut. Keluar dari sini. Berhenti berteriak di sini. Kalau berani merusak pernikahanku, aku tidak akan melepaskanmu. Panggil satpam dan usir dia. Cepat! Ya, David. Sudah kubilang, siapa yang mengizinkannya masuk? Ayah, aku tidak bilang apa-apa padanya. Aku bersumpah tidak. Bapak Arthur, saya. Kau pikir kau siapa? Kau tidak pantas menjadi mertuaku. Chloe, bukankah kau bilang David sudah putus hubungan dengan ayahnya? Lalu kenapa orang ini ada di sini? Bu, dia sama sekali bukan ayah David. David bahkan tidak mengenalnya. Benar, kan? Benar. Aku bahkan tidak mengenalnya. Hei, Zhao. Aku peringatkan kau. Semua orang di sini adalah orang penting. Kau hanya seorang pemulung. Kalau kau menyebabkan masalah, aku akan membuatmu membayar. Jangan kotori tanganmu. David, aku ayahmu. Apa kau tidak kenal ayahmu sendiri? Kau harus putus hubungan dengan dia hari ini. Katakan padanya bahwa kalian tidak memiliki hubungan darah. Dia mencurimu, usir dia. Kalau tidak, kalian berdua bisa keluar. Aku sudah bilang jelas-jelas. Di antara kita, sama sekali tidak ada hubungan darah. Akulah yang kau curi. Berapa tahun aku menahanmu? Apa yang baru kau katakan? Dicuri. Arthur, aku tidak bermaksud menghakimi. Tapi anak ini bukan anak kandungmu, dan penyakitnya butuh lebih dari sekadar sumsum tulangmu. Tahap awal saja biayanya lebih dari 100.000 rupiah. Belum lagi biaya operasi. Dengan uang receh yang kita miliki, mungkin kita harus menyerah. Apapun yang terjadi, dia adalah anakku. Kalau bisa menyembuhkannya, aku akan memberikan nyawaku. David. David, Richard, ada apa? Bagaimana bisa seorang pengemis masuk? Pantesan bau. Itu dia. Nancy, siapa orang ini? Dia tidak datang untuk pernikahan, kan? Tidak. Tentu saja tidak.
Siapa tahu bagaimana orang tua bangka itu bisa masuk? Aku yakin dia masuk hanya untuk mencuri sesuatu. Betul. Menurutmu, David? Ya. Sepertinya pencuri. Usir dia dari sini, sekarang. Patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Jangan rusak pernikahannya. Pukul dia. Apa katamu? Aku bukan pencuri. David, bilang sama mereka, aku ayahmu. Aku ayahmu. Aku bukan pencuri. Aku ayahmu. Apa maksudmu? Dia bilang dia ayah mempelai pria. Tadi aku penasaran, setelah kita bayar biaya masuk, kenapa kita tidak melihat orang tua mempelai? David, diamkan dia sekarang. Tolong, aku mohon. Bisa diam? Aku mohon. Tolong, diam saja. David, aku ayahmu. Kau tidak kenal ayahmu sendiri? Itu benar ayah mempelai. Dia terlihat seperti pemulung. Berpakaian compang-camping. Bagaimana Richard bisa memilih mertua seperti itu untuk putrinya? Kalian berdua ngapain? Cepat, diamkan dia. Diamkan. Pergi, diamkan dia. Kalau terus begini, pernikahan dibatalkan, dan kau dipecat. Kau memaksaku. David? David, Orang tua bangka, anakmu sendiri tidak mau mengaku. Dan kau masih berani cari masalah, kau mencari gara-gara. Hentikan. Dr. Arthur, saya terlambat. David, Jika terjadi sesuatu pada Dr. Arthur, akan kubunuh kalian semua. Dr. Arthur? Apa kau yakin orang yang tepat? Dia hanya seorang pemulung. Bagaimana mungkin dia seorang ilmuwan toh? Diam. Kau penyihir. Dan kau, Dr. Arthur melewati neraka untuk membesarkanmu. Dan ini cara kau membalasnya? Pengkhianat. Nah, tidak. Tolong jangan pukul anakku. Aku mohon sambil berlutut. Dr. Arthur, apa yang kau lakukan? Ini aku, Henry. Dia hanya anak kecil, dan dia belum mengerti apa-apa. Jika kau punya masalah, ambil saja padaku. Tolong, biarkan dia pergi. Kami. Ayah, bawa dia ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit. Ayah. Dr. Arthur, Anda sadar. Berdasarkan penelitian Anda bertahun-tahun lalu, chip nano kita telah dikembangkan, tapi masih belum stabil. Kami belum bisa memproduksinya. Ada satu masalah utama yang belum kami selesaikan. Chip apa? Saya tidak tahu. Apa Anda yakin orangnya tepat? Apakah Dr. Arthur kehilangan ingatannya? Bagaimana keadaan Dr. Arthur? Apakah dia baik-baik saja? Pasien perlu istirahat. Silakan tunggu di luar. Dr. Henry baru saja tiba di Bandara Kota Damai. Jemput dia. Ingat, bagaimanapun caranya, pastikan menyembuhkan Dr. Arthur. Ya.
Ayahmu benar-benar seorang akademisi? Kamu tidak tahu selama ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayahmu, Bung, dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Dia setiap hari keluar memulung sampah. Siapa sangka dia seorang akademisi? Ini semua salahmu. Dia membesarkanmu bertahun-tahun, dan kamu tidak pernah tahu apa yang dia lakukan. Apa gunanya bicara seperti itu sekarang? Chloe. Jangan panik, kalian semua. Dengarkan aku. Identitas ayahmu palsu. Palsu? 18 tahun lalu, benar-benar ada seorang dokter Arthur yang, saat melarikan diri dari mata-mata musuh, jatuh dari tebing. Tapi dokter Arthur itu jatuh dari tebing di Teluk Harapan. Itu lebih dari 100 mil dari Kota Damai. Bahkan jika dia selamat, bagaimana dia bisa sampai di Kota Damai? Jadi, dia dan Henry itu bersekongkol untuk menipu kita. Tepat. Orang tua bangka itu, jika dia benar-benar seorang akademisi, mengingat semua yang telah kita lakukan padanya selama bertahun-tahun, aku beruntung tidak dipenjara sekarang. Bagaimana mungkin mereka mempromosikanku? Dan di grup puncak, tidak tanggung-tanggung, pekerjaan enak seperti manajer. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Tenang, ayo ke rumah sakit dulu. Jika dia benar-benar seorang akademisi, kita akan kaya, kan? Jika tidak, kita masih bisa menguras uangnya. David, Ayah berbaring saja. Kamu harus berbaring sekarang. Berbaring, sekarang. David, aku baik-baik saja, ya? Henry tidak mempersulitmu, kan? Tidak, Ayah. Sejak kapan kamu menjadi akademisi? Aku bukan akademisi, aku hanya seorang pemulung. Dulu waktu muda, aku mengangkut batu bata selama beberapa tahun. Ayah. Aku salah. Aku terlalu banyak minum hari itu. Kalau kupikir kembali, aku benar-benar brengsek. Ayo, pukul aku. Teriak padaku, kumohon. Ayah, kalau David minum terlalu banyak, dia kehilangan akal. Jangan salahkan dia, ya? David, jangan. Ayah, aku tahu aku salah. Maafkan aku sekali ini saja, ya. David, aku tidak menyalahkanmu, akulah yang mengecewakanmu, aku mempermalukanmu. Ayah, aku benar-benar tahu aku kacau kali ini. Ayah, aku tahu aku juga salah. Mulai sekarang, kami pasti akan merawatmu dengan baik. Baik. David, kalian berdua sudah makan? Ayah, kami sudah makan tadi. Berhenti memungut itu, Ayah. Ayah, apakah tanganmu terbakar? Aku baik-baik saja, baik-baik saja. Pergi bersihkan itu. Kau baik-baik saja, Ayah. Aku baik. Chloe, berhenti menyapu, bantu aku mengambilnya, masih bagus, jangan buang makanan. Ayah, ini tidak baik. Ini kotor. Nanti aku belikan yang baru. David, bawa Chloe dan keluar sebentar. Ayah, kamu ngompol. Tadi malam, sepertinya aku. Kita keluarga. Tidak perlu malu, biarkan David menggantinya. Tidak apa, aku akan melakukannya sendiri. Biarkan aku. Ayah, siapa Henry? Kenapa dia terus memanggilmu Dr. Arthur? Aku juga tidak kenal dia. Ayah, apa yang kau lakukan sebelumnya? Kenapa aku tidak pernah dengar David menyebutkannya? Aku selalu menjadi pemulung. Satu-satunya hal yang layak disebut adalah bahwa aku membesarkan David. Ayah, kau telah melalui begitu banyak, selama bertahun-tahun.
Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Hidupku benar-benar memuaskan. Selama kalian berdua sejoli hidup dengan baik, semua yang kulakukan berarti. Aku baru saja melihat-lihat di rumah sakit, aku sama sekali tidak melihat Henry di rumah sakit. Aku baru saja memeriksa di sekitar rumah sakit. Henry tidak terlihat sama sekali. Ayah, istirahatlah sebentar. Kami akan membelikanmu pangsit. Baiklah. Kau tahu, kita sudah menunggu di sini di rumah sakit begitu lama, dan kami sama sekali belum melihat Henry. Apa kau pikir Henry sadar dia salah orang lalu pergi? Dia pasti salah. Orang tua bangka itu sudah memulung selama lebih dari 10 tahun. Mana mungkin dia kenal Henry? Mungkin kita harus mengawasinya sebentar. Kalau dia berbohong pada kita. Dia tidak pernah berbohong padaku selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak akan mulai hari ini. Aku punya firasat ada yang tidak beres. Bagaimana kalau kita naik dan periksa sekali lagi, untuk memastikan? Kau baru saja mengganti spray untuk orang tua bangka itu, dan itu membuatku jijik. Rumah sakit ini pasti menghabiskan banyak uang. Bagaimana mungkin aku mampu membayar tempat seperti ini? David dan Chloe baru saja menikah, jadi mereka pasti butuh uang. Uang ini harus kusimpan untuk mereka. Di mana David? Aku sangat lapar. Bu, kenapa orang itu makan sampah? David, cepat, lihat ayahmu. Ini terlalu. Bagaimana mungkin dia menjadi akademisi? David, Chloe, Sungguh menyebalkan. Tutup jendelanya, tutup. David, oh, kamu di dalam mobil? Bagus, ayo pulang, tinggal di rumah sakit sini biayanya mahal sekali setiap hari. David, Ayo, kita pergi. David, Chloe, kalian berdua mau pergi mencarikan aku makanan? Jangan repot-repot, aku sudah makan, ayo pulang. Ayah, tidak perlu pamit sama Henry itu. Tidak perlu. Dia mungkin salah sangka dan pergi. Jadi kamu benar-benar bukan akademisi. Tentu saja bukan. Omong-omong, Chloe, aku sudah memikirkannya, aku sehat-sehat saja dan masih bisa keluar cari uang. Kamu tidak perlu merawatku, setelah pilekku sembuh dalam beberapa hari, aku akan cari tempat dan pindah. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua sejoli. Baiklah. Tempat kami agak kecil. Tapi David, aku tidak mengeluh tentang ukurannya. Cukup. Siapa yang mau merawatmu? Keluar. Chloe, David, bagaimana bisa kamu? Kamu tidak tahu betapa kotornya dirimu? Ini mobil baruku. Berani-beraninya kamu naik ke mobilku? Keluar dari mobilku. Chloe, berani-beraninya kamu panggil dia Chloe? Kenapa kamu tidak buang air kecil dan lihat dirimu baik-baik? Aku akan buat kamu ngompol. Aku akan ajari kamu jangan naik mobilku. David, Ayo, panggil dia. Aku akan ajari kamu jangan panggil dia David. Panggil David. Aku akan memberikan David padamu, terus panggil dia. Cukup.
Hentikan. Kamu akan membunuhnya. Lihat, apa yang kamu lihat? Terus lihat, aku juga akan memukulmu. Dia pikir dia benar. Masuk mobil. Cepat, masuk. Cepat. Berhenti menatap. Apa yang terjadi? Dokter Arthur, aku terlambat. David. Kami telah membuat terobosan dalam teknologi microchip. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang disandera oleh negara musuh. Itu bagus. Aku cinta ayah. Baiklah, anak baik. Ada yang menelepon. Telepon 9111. David, Dokter Arthur, apa yang terjadi padamu? Dokter Arthur, Henry. ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter Arthur sudah lemah, lalu dia masuk angin. Dan dipukuli seperti ini. Untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, apa? Lebih telat sedikit, dan keajaiban pun tak bisa menyelamatkannya. Kamu harus menjaga Dokter Arthur tetap aman dalam beberapa hari ke depan. Tubuhnya tak bisa menahan lebih banyak lagi. Terima kasih, Dr. Henry. Sama-sama, Dokter Arthur. Henry, kau dapat buku catatan rahasianya? Ya, dapat. Aku pamit, Dokter Arthur. Masalah chip ini mendesak. Setiap menit yang kita hemat membantu bangsa kita. Cara untuk menyelesaikan masalah stabilitas chip nano, sudah aku ketik ke komputer ini. Suruh seseorang mengirimnya kembali, cepat. Siap, Dokter Arthur. Aku sudah menghubungi orang-orang top dari berbagai bidang untuk mengatur konferensi pers untukmu. Bagaimana dengan waktunya? Bagaimana menurutmu? Cocok untukku, kapan saja baik, yang terpenting sudah ditangani. Putramu David dan Chloe itu, bagaimana rencanamu menangani mereka? David, kau tahu, dia tetap putraku, dia sudah menikah dengan Chloe, jadi di konferensi pers, aku akan memberi mereka kesempatan terakhir. Jika mereka lulus ujian ini, aku akan melupakan masa lalu dan memaafkan mereka. Teknologi yang Anda kembangkan, Dokter Arthur, banyak yang sudah dipatenkan, selama bertahun-tahun, itu menghasilkan banyak uang. Itu puluhan miliar rupiah. Haruskah aku transfer uang itu ke? Tidak, biarkan saja padamu, jika mereka lulus ujian, aku akan mewariskan uang ini kepada mereka. Ayah, kenapa kamu membawaku ke sini? Chloe. Konferensi tahun ini diadakan karena negara kita, teknologi microchip telah membuat terobosan besar. Para pesertanya semuanya kaya dan berpengaruh. Aku membawamu ke sini untuk membuka matamu. Chip macam apa yang bisa menarik orang-orang besar seperti itu? Apakah itu begitu berharga? Jangan meremehkan teknologi microchip. Jika dipatenkan, itu akan menghasilkan setidaknya puluhan miliar rupiah per tahun. Maka ahli ini akan kaya. Puluhan miliar rupiah. Aku menghabiskan banyak uang untuk membawa kalian ke sini, hanya untuk melihat apakah kita bisa ikut serta dalam proyek-proyek yang akan datang, bahkan satu saja dari mereka akan sangat besar. Itu berarti jika kita mendapat satu proyek saja, kita akan sukses. Apa yang dia lakukan di sini? Orang tua bangka ini punya 9 nyawa. Sepertinya aku tidak memukulnya cukup keras. David, Chloe, kalian berdua juga di sini. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk kalian. Keluar. Berpakaian seperti pemulung. Pergi dari sini. Jangan membuat kami terlihat buruk. Pergi dari sini. Jangan mempermalukanku. Kamu yakin ingin aku pergi? Orang tua bangka, apa kamu nggak ngerti yang aku bilang? David, jadi ini istri yang kau pilih? Bukan urusanmu istri macam apa yang aku cari. Kamu tidak berhak memutuskan. Jangan buang-buang kata padanya. Pergi dari sini. Orang tua bangka itu, dia tampaknya tidak sama seperti dulu. David, usir dia. Konferensi pers akan segera dimulai. Jangan bawa-bawa kami. Ayo, keluar sekarang. Kamu tidak pantas di sini. Satpam akan menyeretmu keluar. Pergi. David,
Kau memanggilku ayah selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Aku memulung selama lebih dari 10 tahun untuk membiayai sekolahmu. Sekarang kau malu padaku? Hentikan. Jangan pernah kau mengaku sebagai ayahku. Pergi dari sini. Semua orang di sini kaya atau penting. Kita tidak boleh kehilangan muka di sini. Aku menguras setiap sen untuk membelikanmu rumah. Dan kau menipuku untuk menjualnya demi membeli mobil. Sekarang aku tunawisma. Tidak berguna lagi. Sekarang kau malu padaku lagi? Berhenti. Seorang ayah membelikan anaknya rumah, dan mobil itu sudah benar. Jadi sekarang aku ayahmu lagi, ya? Bilang satu kata lagi, dan akan kurobek mulutmu. Sepertinya aku terlalu lunak padamu waktu itu. Kamu tidak pernah belajar. Satpam. Usir dia. Usir dia keluar. Dr. Arthur. Apa maksudmu, Dr. Arthur? Kamu buta? Dia hanya pengemis, usir dia keluar. Apa maksudmu, pengemis? Tapi ini. Tidak apa-apa. Biarkan dia selesai. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu, David. Konferensi pers akan segera dimulai. Ayo usir dia. Cepat. Tahan suaramu. Chloe, jika aku diusir, konferensi pers ini tidak akan terjadi. Orang tua bangka. Berani kau memanggilnya Chloe? Kau pikir kau siapa? Apa yang kau lakukan? Kau, Chloe, keluar sekarang. Berhenti mempermalukan kami di sini. Kau tidak pantas di sini. David, kau seharusnya tidak membelakangi keluargamu. Kita dulu ayah dan anak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Andok, jika kau masih ingin memanggilku ayahmu, tinggalkan wanita ini segera dan minta maaf padaku. David, bukankah kau sudah memutuskan hubungan dengannya? Aku sudah lama memutuskan hubungan dengannya. Dialah yang tidak mau pergi. Dia mengikutiku kemana-mana. Baik, David. Kau akan menyesali ini. Henry. Para hadirin, konferensi pers ini sekarang dibuka. Silakan sambut bintang sebenarnya dari konferensi pers ini, Arthur Vance. Dr. Arthur, silakan naik ke panggung. Ayahmu benar-benar seorang akademisi? Ayolah, mana mungkin dia seorang akademisi? Ayah, apa ayah benar-benar seorang akademisi? Minta maaf sekarang juga. Ayah, maaf. Aku salah. Maafkan aku. Ya. Anaknya sudah sembuh, tapi kakimu. Aku khawatir. Ayah, Kita bukan lagi ayah dan anak. tidak. Terobosan dalam teknologi microchip ini, secara teknologi, membuat kita 20 tahun di depan negara lain. Dr. Arthur, Anda datang berpakaian seperti ini ke konferensi pers. Apa Anda ingin kami tidak melupakan asal-usul? Bukan. Ini adalah ujian untuk anakku. Jika dia lulus, biaya paten teknologi microchip akan menjadi miliknya untuk dibagikan. Sayangnya, dia tidak lulus ujian ini. Paten untuk teknologi microchip, dan semua pendapatan di masa depan darinya, akan setidaknya puluhan miliar rupiah per tahun, kan? Saya menyatakan bahwa paten teknologi microchip diserahkan kepada negara, semua bonus dan biaya paten akan disumbangkan ke daerah pegunungan. Ini, Dr. Arthur. Ini adalah perjanjian pengalihan saham grup Puncak. Silakan tanda tangan. Ini sebenarnya saham grup Puncak. Grup Puncak adalah perusahaan raksasa senilai 1 triliun rupiah. Bahkan 1/10.000 dari sahamnya bernilai ratusan juta dolar.
saya akan tanda tangan. Dr. Arthur, Anda adalah pemilik sebenarnya dari grup Puncak. Kesuksesan grup Puncak hari ini sepenuhnya karena Anda. Teknologi paten dari 20 tahun lalu. Sekarang setelah Anda ingat kembali, saatnya mengambil alih grup Puncak. Ini sepertinya tidak benar, lagi pula, Anda yang selama ini menjalankannya. Dr. Arthur, jangan menolak. Saya mengumumkan bahwa ketua baru grup Puncak akan menjadi Arthur Vance, Dr. Arthur. Ketua, Ini. Seorang pengemis kotor sebenarnya adalah ketua grup Puncak. David, cepat minta maaf kepada ayahmu. Chloe, itu ayah mertuamu. Minta maaf kepada ayah mertuamu. Cepat minta maaf. akui kesalahanmu. Minta maaf. Minta maaf dan kita akan kaya. Cepat. Sekarang, Ya, ada banyak orang. Kerumunan mempermudah segalanya. Dia yang membesarkanmu. Masa dia tega memperlakukanmu seperti ini di depan banyak orang? Ayo, ayo. cepat. Chloe, kamu juga pergi. Pergi bersama. Kamu ingin aku minta maaf pada orang tua bangka ini? Tidak. Nanti. Ayah. Kita sudah lama menjadi ayah dan anak. Jangan ambil hati. Ayah, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan. Kedepannya, David dan aku akan benar-benar menjaga dan merawatmu dengan baik. Kau salah panggil, aku tidak layak menjadi ayahmu. Ayah, aku mohon. Bisakah kau memaafkanku sekali saja? Tolong. Maaf, aku salah, Ayah. Maafkan aku. Bapak Arthur ini baru saja jadi ketua, dan sekarang dia tidak mau mengakui anaknya sendiri. Anaknya memohon seperti ini, dan dia tidak bergeming. Ya. Dan menantunya juga, kasihan sekali. Kau tidak pernah tahu isi hati seseorang. Kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Berhenti bergosip di sana, bukankah itu sudah jelas? Kau tidak mengerti. Ayah, katakan sesuatu, kumohon. Aku sudah memberi kalian berdua kesempatan, tapi kalian tidak memanfaatkannya. Ayah, kami benar-benar tahu kami salah. Ayah, Ini semua salahmu. kamu gila? Ayah, semua yang aku lakukan sebelumnya semua ide dia, aku tidak ingin melakukan itu. Apa yang telah kau lakukan? Dia ingin membeli mobil. Dia memaksaku berbohong untuk mendapatkan rumah. Di hari pernikahan, dia tidak mengizinkanku memanggilmu ayah. Itu juga idenya. Dan di resepsi pernikahan, dia pikir kau memalukan, dia menyuruhku mengusirmu, itu semua idenya. Aku tidak ingin melakukan ini. Dia mengajariku semua ini. Ya. Tadi di pintu, dia ingin aku mengusirmu. Aku akan putus dengannya sekarang juga. Ayah. Beri aku kesempatan lagi, ya? Maafkan aku sekali lagi. Tolong. David Vance, kau sangat mengecewakanku. Ayah, ini semua ide David Vance. Dialah yang ingin membeli mobil. Diam. Baik. Kalian berdua sangat buruk. Jangan pukul dia, Chloe. Orang seperti Dr. Arthur pantas diberi pelajaran. Usir dia. Kau dipecat. Ketua Chloe, jangan pukul dia. Ketua. Chloe, jangan pukul dia. Lepaskan, Chloe. Lepaskan dia.
Ayah, orang tua bangka ini tidak punya pertimbangan. Apa yang harus kita lakukan? Aku. Chloe. Bagaimana jika malam ini kita pergi memohon padanya lagi? Kau ingin aku pergi memohon pada orang tua bangka itu? Pergi sendiri memohon padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa katamu? Chloe. Apa lagi? Orang tua bangka itu mengambil rumah dan mobilku. Dia berusaha menghancurkan kita. 20 tahun. Dia benar-benar dingin dan tidak berperasaan. Bagaimana kita harus hidup mulai sekarang? Pantas kau dapatkan. Bakti kepada orang tua adalah yang utama. Chloe, ayo pulang. Aku terlalu malu untuk tinggal di sini lebih lama. David Vance, rumahku tidak ada tempat untukmu, urus sendiri. Saat ayahmu akhirnya menerimamu, barulah kau bisa mencariku. Bukankah ini Bapak Arthur dari grup puncak? Anda salah orang. Saya tidak pernah salah ingat wajah. Ayahmu, Arthur Vance, adalah ketua grup puncak saat ini. Siapa kamu sebenarnya? Saya di sini untuk membantumu. Jika kamu lakukan saja apa yang kukatakan, ayahmu pasti akan berubah pikiran. Benarkah? Apa yang harus kulakukan? Trik simpati. Maksudnya? Ikut aku. Membeli kembali tempat kumuh ini cukup merepotkan. Pilih pakaian dan ganti. Pilih yang paling diingat ayahmu. Kenakan dan minta maaf padanya. Kamu membantuku seperti ini. Apa untungnya bagimu? Setelah ayahmu menerimamu dan kamu kembali ke grup puncak, maka kamu akan membantuku. Tentu, bukan 1, 10 pun akan kulakukan. Saat ayahmu keluar, berlututlah dan minta maaf. Jika dia tidak menerimamu, sakiti dirimu sendiri. Jangan khawatir, dia tidak akan mengabaikanmu. Menyakiti diriku, jangan khawatir. Jika dia benar-benar tidak peduli, aku di belakangmu. Ayahmu sudah di sini. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jangan kacaukan ini. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Ayah. Maafkan aku, ayah. Tolong. Beri aku satu kesempatan lagi, ayah. David, Ayah, akhirnya kau datang. apa kabarmu? Kau baik-baik saja? Mereka semua bilang kau pengemis. Aku tidak tahan. Aku tidak berguna, nak. Aku akan membawamu ke rumah sakit, nak. David, Ayah, beri aku kesempatan lain. Maafkan aku. pergilah, nak. Ayah, jika kau tidak memaafkanku, aku akan memberikan hidupku padamu. David.
Bawa dia ke rumah sakit. Oke, dia sudah baik sekarang, untung pasiennya datang tepat waktu, karena 10 menit lagi, dan mungkin sudah terlambat. Terima kasih, dokter. Oh, omong-omong, selama beberapa hari ke depan, pasien tidak boleh makan makanan berat. Dia perlu pelan-pelan. Baik. Ayah, David, kamu sudah bangun? ayah. Apa kau memaafkanku? Di mana pisauku? Di mana pisauku? Tinggalkan aku sendiri. Lagi pula tidak ada yang peduli padaku. Aku selalu menjadi anak nakal tanpa orang tua. Dan kau anak nakal yang tidak diinginkan. Aku bukan anak nakal. Aku punya ayah, ayah. Berhenti berteriak. Ayahmu pengecut, terlalu takut untuk menghadapimu. Ayahmu lah yang pengecut. Kau berani melawan, lepaskan aku. Anak siapa ini? David, kau tidak apa-apa? Ayah! Jika kau berani mengganggu David lagi, Aku akan mematahkan kakimu. David. Ayah. Bisakah kau memaafkanku? Tolong, aku mohon padamu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Jika kau tidak memaafkanku, aku akan melompat dari jendela. Ayah, David. Kenapa kau harus melakukan ini? Mulai sekarang, jangan pernah melakukan hal sebodoh itu lagi. ayah. Kau peduli padaku, kan? Tentu saja aku peduli. Aku hanya kecewa padamu. Tidak ada ayah yang membenci anaknya seumur hidupnya. Ayah. Aku akan menjaga dan merawatmu dengan baik mulai sekarang. Ayah. Bagaimana kalau aku pergi ke grup puncak dan membantumu? Tentu. Jarang kau begitu perhatian. Tim, aturlah agar David bekerja di departemen penjualan, biarkan dia mengenal operasi perusahaan dulu, dan carikan dia tempat tinggal. Baik, Bapak Arthur. Hei, ayah. Dimanapun kau tinggal, aku akan tinggal di sana. David, saat ini aku tinggal di kantor perusahaan, sangat kecil. Hanya cukup untuk satu orang. Setelah masa sibuk ini selesai, aku akan pindah dan tinggal bersamamu. Baik. Hei awas. Kau tidak apa-apa? Namaku Elena. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Sama-sama. Aku, Arthur Vance. Ayah. Apa ini? Oh, David. Pergi bersama tim ke departemen penjualan dulu. Aku masih ada urusan di sini. Ikut aku. Elena. Aku tak pernah menyangka. Kau benar-benar ada di sini. Arthur, kita sudah tidak bertemu selama 20 tahun. Aku. Elena. Sudah 20 tahun. Kau masih secantik dulu. Bagaimana denganmu? Katakan saja, sudah jelas dari raut wajahmu. Setelah kau jatuh dari tebing. Aku tidak pernah menikah. Tidak punya pacar. Elena. Maafkan aku. Ayo kita minum kopi,
Kita bisa bicara sambil minum kopi? Arthur, kakimu. Ah, kakiku? Ini akan sembuh. Sudah ke dokter, ada rencana. Operasinya beberapa hari lagi. Ayo. Elena, kebetulan yang lucu. Aku juga tidak pernah menikah. Bahkan tidak pernah pacaran. Benarkah? Lalu, pria David Vance itu, bukankah dia anakmu? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Anakmu sudah sebesar itu. Dia? Aku menemukannya setelah jatuh dari tebing. Elena, aku lupa memasukkan gula ke kopimu, biarkan aku tambahkan gula untukmu. Arthur. Kamu lupa. Aku minum kopiku. Tidak pernah pakai gula. Bagaimana bisa aku lupa? Ya, sudah 20 tahun, bagaimanapun. Aku pikir, mungkin kamu sekarang menambahkan gula ke kopimu, bagaimanapun, kopi hitam terlalu pahit. Benarkah? Lalu, apa lagi yang kamu ingat? Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap ekspresi, aku ingat semuanya. Elena, kenapa kamu tidak pernah menikah? Aku belum pernah bertemu orang yang tepat. Kamu menungguku, kan? Elena, bagaimana kalau kamu antar aku keliling perusahaan? Aku baru di sini, jadi aku tidak tahu tempat ini. Tentu. Ini ruang server utama perusahaan kita. Jantungnya perusahaan. Hanya ada 2 kartu akses di seluruh perusahaan. Aku punya 1, dan Henry punya yang lainnya. Henry memberikan kartunya padaku, jadi sekarang, 2 kartu ini, masing-masing untuk kita. Ini server utama. Semua data grup disimpan di sini. Drive dengan teknologi inti juga ada di sini. Ini drive merah yang menyimpan semua teknologi inti, ini adalah garis hidup grup. Kembalikan, cepat. Aku tidak akan menyentuhnya. Hei, barang berharga seperti ini, dan kau tinggalkan begitu saja. Baiklah, kartu ini, aku juga tidak akan menyimpannya. Ambil kembali. Tidak apa-apa. Bahkan jika hilang sekalipun, aku tidak akan menyalahkanmu. Bersambung. Ini adalah drive merah yang menyimpan semua teknologi inti. Elena, kamu benar-benar sangat membantu. Elena, kau akhirnya sampai. Sejak kau membunuh orang tua kita selesai. Katakan saja. Elena, kau tidak bisa berkata begitu. Mereka juga orang tuaku. Setelah apa yang terjadi, aku juga hancur. Berhenti berpura-pura. Elena, aku butuh bantuan. 20 tahun yang lalu, saat Arthur jatuh dari tebing, aku curiga kau di belakangnya. Kau bisa makan apapun yang kau suka, Elena, tapi kau tidak bisa bicara sembarangan. Jika kau punya bukti, tangkap aku sekarang.
Jika tidak, diam saja. Aku akan menemukan buktinya cepat atau lambat. Baiklah. Elena? Jadi, bantuan ini, kau akan melakukannya atau tidak? Jangan pernah berpikir. Aku peringatkan kau, jauhi Arthur. Elena, seluruh keluargamu bodoh semua. Aku hanya anak angkat, kenapa aku tidak bisa menikahimu? Mereka mengacaukan rencanaku, jadi tentu aku harus menyingkirkan mereka. Tentu saja. Termasuk Arthur. Bersambung. Hei, siapa itu? Ini aku, Victor. Apa yang kamu mau? Bapak Arthur. Apa yang kau janjikan padaku, kau belum lupa, kan? Apa yang aku janjikan padamu, aku tidak ingat. Bapak Arthur, kau benar-benar orang penting. Apa untungnya kau membantu aku seperti ini? Setelah ayahmu mengakui kamu dan memberimu pekerjaan di grup puncak, maka kau akan membantuku. Rekaman ini. Jika Dr. Arthur mendengarnya, aku penasaran apa hal menarik yang bisa terjadi. Bagaimana menurutmu, Victor? Kau menjebakku. David, jika kau menepati janjimu, aku tidak perlu merekam ini. Apa yang kau mau? Apa yang aku mau? Kau lakukan persis seperti yang kukatakan. Kau sebaiknya ingat ini, jika bukan karena aku, kau akan mengemis di jalan. Jika kau melakukan aksi bakar jembatan lagi, aku akan membunuhmu. Maaf, aku tidak akan mengulanginya. Itulah yang kusukai darimu, ketidakmaluanmu. Ayo, ucapkan Victor. Victor. Ya. Itu lebih baik. Pergi curi hard drive untukku. Itu ada di ruang server utamamu. Kartu aksesnya bersama ayahmu. Bagaimana cara mendapatkannya? Cari sendiri. Setelah kita punya drive itu, kau akan menjadi ketua grup puncak. Benarkah? Aku? Ketua? Kamu hanya punya 2 hari. Ayah. David, tidak perlu repot membawa sesuatu. Sudah lama kita tidak minum. Masuk dan duduklah. Hei, ayah. Sudah berapa lama kita terakhir minum? Ayah. Ayo, kita minum. David. Setelah ingatanku pulih, sejak itu, aku tidak menyentuh setetes pun, alkohol merusak otak. Sedikit saja, ya. Sedikit, sedikit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini. Sudah lama kita tidak minum bersama, bukan? Ayo, aku bersulang untukmu. Hei, tambah lagi, tambah lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. David, bagaimana pendapatmu tentang grup puncak? Kamu sudah betah? Menurutku cukup bagus. Pekerjaannya juga tidak melelahkan. Hei, aku khusus mengatur posisi yang mudah untukmu. Pantas saja, aku lihat yang lain sibuk bekerja, sementara aku santai. Haha, David, jika kamu ingin masuk manajemen, kamu bisa belajar administrasi bisnis. Aku tidak cocok untuk itu, ayah. Ayo, ayo, minum. Tidak ada yang sulit di dunia ini, jika kamu bersungguh-sungguh. Omong-omong, David, jangan beritahu gajimu ke rekan kerja. Gajimu, puluhan kali lipat dari mereka. Seumur hidup ini, selama kamu tidak berbuat jahat, kamu akan terjamin. Terima kasih, ayah. Jangan terlalu formal denganku. Ayo, ayo, minum, minum, minum.
Ayo, ayah. Hei, David, aku tidak bisa minum lagi. Kalau begitu, makanlah. Makanlah. Ayo, ayo. Ayo. Biarkan aku menuangkan air untukmu. Untuk menenangkan perutmu. Oh, baiklah. Ayah. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku sudah berada di perusahaan cukup lama sekarang, dan aku sudah melihat-lihat. Sekarang aku punya ide. Aku ingin memulai dari bawah. Tetap berpijak di tanah. Bagaimana menurutmu? Pertama kali aku melihatmu semotivasi ini. Hahaha. Ayo, jangan hanya minum, makanlah. Ayah. Kamu sudah di usia itu sekarang. Hampir waktunya pensiun. Itu benar. Grup Puncak terlalu besar. Setelah aku pensiun, aku berencana menyerahkannya ke negara. Fosil tua. Berani kau berikan bisnis sebesar itu? Saat kau mati, akan kuhamburkan abumu. Ayah, ini karya hidupmu. Kau bahkan belum lama memegangnya, dan kau ingin memberikannya ke negara? Bagaimana jika kau serahkan, dan merekrut dan mengembalikannya? David, soal uang, memiliki cukup sudah baik. Aku melakukan penelitian ilmiah untuk mengabdi pada negara. Bahkan jika tidak kuserahkan ke negara, aku harus menyerahkannya kepada seseorang yang berprinsip teguh. Kemampuan nomor 2. Ayah. Kau pikir prinsipku tidak cukup teguh? Hei, aku tidak mengatakan itu. David. Sebenarnya, menjadi pria kaya sudah cukup. Benar. Menjadi pria kaya, itu sudah cukup. Ayo, ayah, ayo. Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Ayo, biarkan aku menuangkanmu. Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Ayo, biarkan aku juga menuang. Ayo. Bagus. Aku bersulang untukmu. Ayo, ayah, minum lagi. Hei, aku tidak minum lagi. Aku pusing, aku akan berbaring sebentar. Hei, jika nanti tidak mau pulang, tidur saja di sini. Oke, hei, ayah, naiklah ke atas dan istirahat. Jangan khawatir tentang aku. Ah. Ayah, jangan tidur di sini. Ayah, kau tertidur. Dasar fosil tua. Dengan bisnis sebesar itu, kau ingin aku menjadi pria kaya? Kau gila. David. Aku sendiri yang membesarkanmu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku karena terlalu mengenalmu. Elena. Oh, Arthur. Sejak kapan kau belajar keterampilan ini? Aku sudah belajar memasak selama bertahun-tahun. Hei, coba rasakan, lihat apa sesuai dengan seleramu. Enak. Kau luar biasa. Bagus, kalau begitu aku akan memasak untukmu setiap hari. Kalau begitu, aku dimanjakan. Arthur. Jika kau tidak jatuh dari tebing saat itu, kita mungkin akan seperti mereka.
Elena, aku minta maaf. Karena membuatmu menunggu begitu lama. Itu keputusanku untuk menunggumu. Jangan salahkan dirimu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan orang yang membuatmu jatuh dari tebing. Sebenarnya, orang yang membuatku jatuh dari tebing saat itu, aku cukup yakin siapa dia. Aku juga bisa menebak. Tapi aku tidak punya bukti. Aku sudah meminta Henry untuk mengumpulkan bukti. Saat waktunya tiba, Kau tidak perlu khawatir tentangku. Arthur. Aku lebih membencinya daripada kamu. Bersambung. Bersambung. Elena. Sebenarnya, kita belum terlambat sekarang. Apa yang belum terlambat? Kita mulai sekarang. Suatu hari, kita akan seperti mereka. Apakah anakmu tahu tentang kita? Hubungan kita, dia tidak perlu tahu. Hei. Aku tahu. Kamu akan segera mengetahuinya. Aku naik duluan. Oh. Hei, apa kabar? Aku di ruang server utama sekarang. Di sini besar sekali. Di mana hard drive-nya? Di sebelah server utama. Ada hard drive merah. Kau lihat. Ketemu. Hard drive merah ini. Bagus. Aku di gedung seberang jalan. Bawa ke sini sekarang. Oke, tunggu. Nyalakan komputer di sebelahmu. Format basis data di dalamnya lalu ke sini. Pak Tua, jangan salahkan aku. Jika kau tidak berbelas kasih, jangan harap aku juga. Bukankah itu David Vance? Dia buru-buru kemana? Bersambung. Bersambung. Hei, Seperti yang Bapak atur duga, David pergi ke ruang server utama, seperti yang Bapak pikirkan. Untung Bapak sudah siap, Bapak atur. Sebelum dia pergi, dia juga memformat semua data kita. baiklah. Silakan, kembali bekerja. David. Aku membesarkanmu selama 20 tahun. Apa kau tidak merasa ikatan ayah dan anak di hatimu? Aku bisa memaafkanmu karena mencuri drive merah. Tapi kenapa kau harus memformat basis data? Ini akan menghancurkan grup puncak. Pahlawan kita kembali. Kenapa banyak sekali orang? Oh, jangan khawatir. Mereka semua di pihak kita. Kau bawa itu? Dengan ini, cepat atau lambat, grup puncak akan berada di bawah kaki kita. Hebat. Akhirnya kita berhasil membalikkan keadaan. Bagus, bagus. David Vance. Apa yang kau lakukan? Victor, aku tidak punya pilihan. Chloe, apa kau kesini untuk membelot? Selamat datang. Ayo, sambut Victor. Jangan khawatir, Chloe. Di sini denganku, kau akan tetap menjadi presiden. Victor. Apa kau punya hati? Apa kau tahu? David adalah putra Arthur yang dibesarkan selama 20 tahun. Terus kenapa? Jika mereka benar-benar satu hati, bagaimana mungkin drive merah ini berakhir di tanganku? Bersambung. Bagaimana drive merah ini bisa sampai ke tanganku? Hei, Bu, kalau kamu sentuh aku lagi, akan kusuruh mengusirmu. Tuan Zhang,
Sebaiknya kamu pergi sekarang. Kalau ayahku melihatmu nanti, bisa membuatnya mati. Lalu kau bisa ambil mayatnya. David Vance. Dasar pria tak tahu terima kasih. Ayahmu memungutmu dari tempat sampah dan membesarkanmu selama 20 tahun, begitukah caramu membalas budi? "20 tahun? Tahukah kau apa yang kualami selama 20 tahun ini? Aku tak pernah tahu apakah aku akan dapat makanan berikutnya. Jika dia tidak memungutku, pasti keluarga kaya yang memungutku. Dia hanya pemulung. Kalau dia tak mampu membesarkanku, ya jangan. Apa aku minta dipungut?" Wah, Hari, ini aku benar-benar belajar sesuatu. Bagus. Lanjutkan. Sekarang dia ketua grup puncak. Dia tidak hanya tidak mau aku yang mengambil alih. Dia malah memberikannya pada orang lain. Apa dia pernah menganggapku sebagai anaknya? Tahukah kau kenapa dia pincang? Saat kau sakit kecil, dia menyelamatkanmu. Dia mendonorkan sumsum tulang belakang kepadamu, dan itulah kenapa dia pincang. Jika dia memilih memungutku, maka menyelamatkanku adalah kewajibannya. Pincang. Itu salahnya sendiri. Selama 20 tahun, setiap sen yang dia hasilkan habis untuk sekolah dan pernikahanmu. Kalau kau punya hati nurani, kau akan mengembalikan drive merah itu. Uang beberapa ratus ribu dolar yang sedikit itu, aku malu mengatakannya. Dan kau berani menyebutnya. Bung, Kalau kau menghinaku lagi, percayalah aku tidak akan bersikap baik. Bersambung. Kak, kamu buta. Orang macam apa yang kamu pilih? Kamu membesarkan anak laki-laki selama 20 tahun, dan dia masih jauh dari kamu. itu karena kamu hina. Pakai cara-cara kotor. Kamu perlu bukti untuk mengatakan itu. Atau aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Cepat bilang. Apa yang diperlukan agar kamu menyerahkan drive merah? Apa? Sekarang kamu mundur. Mana tadi itu? Elena. Mau drive merah kembali, ya? Malam ini, kamu akan membuatku merasa enak. Dan kalau aku senang, mungkin aku akan memberikannya padamu. Victor, dasar imut. Seharusnya aku membiarkanmu mati di tumpukan sampah. Diam. Kamu wanita cantik. Dibandingkan dengan Arthur Vance, aku kurang apa? Kamu menunggunya selama 20 tahun. 20 tahun lalu, seharusnya aku membunuhnya. Aku tahu. Apa yang terjadi 20 tahun lalu adalah ulahmu. Kamu tunggu saja. Saat aku menemukan bukti, aku pribadi akan memasukkanmu ke penjara. Memasukkanku ke penjara? Aku akan membereskanmu sekarang. David, keluar. Aku bilang keluar. Apa yang kamu lakukan? Aku kakakmu sendiri. Sekarang kamu ingat aku ini kakakmu? Sayangnya aku anak angkat, bukan saudara kandungmu. Hahaha. Berhenti. Berhenti. Victor. Dasar bajingan. Arthur, silakan tuntut aku. Jangan lupa, ini daerahku. Paling-paling mereka akan menghukumku karena pelecehan seksual, hanya didenda. Elena, tidak apa-apa. Aku di sini, kamu aman? Arthur, teknologi intimu ada di tanganku. Basis datamu sudah dibersihkan. Grup puncak sekarang hanya cangkang kosong. Kenapa kamu tidak menenangkan semua orang daripada datang ke sini? Jangan terlalu cepat bersorak. Hari ini kau bayar utangmu. Apa? Sekarang teknologi inti ada di tanganku? Kau mulai putus asa? Apa kau tidak takut hard drive ini palsu? Di usiamu, kau masih hanya menggunakan trik kotor seperti itu. Kau tidak pernah belajar. Dia tipe yang tidak akan menyerah sampai semuanya terlambat.
Saat terpojok, dia akan menyerang. Kau sudah mencoba membunuhku berulang kali. Aku membesarkanmu. Dan ini balasanmu? Menurutku, kau terlahir sebagai pengemis. Bahkan sebagai ketua, kau tetap pelit. Kau memberiku beberapa ratus ribu dolar dan kau pikir itu cukup, bahkan tidak bisa membeli kapal pesiar. Dan kau memberikan grup puncak pada orang lain? Apa kau pernah mempertimbangkan perasaanku? Baik. Kau anak yang berbakti, ya? Daripada membesarkanmu, lebih baik aku memelihara anjing. Dia bahkan bukan anak kandungmu. Kamu harus ikut campur. Membesarkannya. Lihat. Sekarang lihat apa yang terjadi. Benar. Apa aku minta kau menerimaku? Aku sudah bersamamu, makan hanya sampah selama 20 tahun. David, bagaimana kalau kamu panggil aku ayah? Orang seperti itu tidak pantas punya anak. Bapa di atas, anakmu bersujud kepadamu. Hahaha, anak baik, bangun. Setelah perusahaan go publik, aku akan memberimu bonus 100 juta dolar. David Vance, kau akan menyesali ini. Fosil tua. Pergi. Enya, bersihkan kekacauanmu sendiri. Jangan bersenang dulu. Drive merah ini, sudah kau verifikasi? Penjaga. Hari ini, aku akan membuatmu menyerah untuk selamanya. Apa? Apa yang terjadi? Sudah kubilang, kau tidak punya otak. Kenapa tidak pakai pikiran? Semua drive berwarna hitam. Hanya yang ini, yang paling penting, berwarna merah. Fosil tua, kau menipuku. Aku tahu kau tidak berniat baik. Dasar tidak punya hati, orang tak tahu berterima kasih. Seharusnya aku membiarkanmu membusuk di sampah. Dan kau, kejadian 20 tahun lalu itu, aku punya semua buktinya. Seumur hidupmu, kau akan membusuk di penjara. Arthur. Berhenti di situ. Berhenti di sana. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Ayo. Apa sekarang? Kita sudah selesai. Mundur. Siapapun yang mendekat, akan kubunuh. Elena, aku akan membunuhmu. Elena. Awas, Dr. Arthur. Elena, Arthur, jangan. Arthur, kamu baik-baik saja? apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Biarkan aku melihatmu. Bagus, kamu aman. Dr. Arthur, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir tentang aku. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Kemana dia pergi? Lewat pintu belakang. Tangkap mereka. Apapun yang terjadi. Keduanya. Apa yang kamu tunggu? Kejar mereka, sekarang. Siap. Bersambung. Elena, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku melihat David Vance bertingkah mencurigakan, jadi aku mengikutinya. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Atau bawa pengawal? Untung kita datang tepat waktu. Atau kamu sudah dalam bahaya. Aku tidak menyangka mereka akan begitu kejam. Mereka memformat seluruh basis data. Ngomong-ngomong, ada apa dengan drive merah? Pada hari pertamaku di grup puncak, aku mencadangkan basis data, drive merah yang asli. Ada di brankas ruang server. Jadi maksudmu aku datang ke sini sia-sia? Elena, bukan itu maksudku. Kenapa tidak kamu katakan lebih awal? Aku khawatir kamu akan cemas. Lagi pula, David Vance adalah anak yang aku besarkan selama 20 tahun, aku hanya ingin menanganinya sendiri. Karena drive merah itu palsu? Hari itu di ruang server, kenapa kamu berbohong padaku? Elena, aku tidak berbohong padamu. Itu setelah David mencuri diska. Aku meminta Henry untuk menukar drive merah. Baiklah. Sepertinya aku yang memicu ini sendiri. Tidak. Ini semua salahku. Oh. Mungkin lebih baik aku tidak datang. Kamu pikir ini lucu?
Kalian berdua, anggap saja aku tidak di sini. Ayo, siapa pasangan? Hei, kalian berdua. 20 tahun yang lalu, kalian sudah membicarakan pernikahan. Sekarang akhirnya kalian bersama lagi. Menurutku, sebaiknya segera lakukan saja. Aku juga berpikir lebih baik segera daripada menunda. Bagaimana menurutmu, Elena? Ya, tepat sekali. Baiklah, aku akan pilih hari baik sekarang. Yang terdekat. Apa yang kalian berdua bicarakan? Hari baik apa? Apa aku setuju dengan ini? Elena, bukankah kita sudah membuat perjanjian? Siapa yang membuat perjanjian denganmu? Tidak ingat? Kita membuat perjanjian 20 tahun yang lalu, bahwa begitu aku keluar dari lab, kita akan menikah. Elena, begitu proyek ini selesai, aku akan menikahimu. Elena, 20 tahun berlalu begitu cepat. Aku sudah tua. Hei, siapa bilang kamu tua? Biarkan aku membelikanmu baju baru dan membuatmu tampak seperti pemuda lagi. Apa? Kamu suka laki-laki muda? Oh, jangan bicara omong kosong. Dokter Arthur, ini bukan salahku. Kalian benar-benar memperlakukan aku seperti sampah. Jangan panggil aku Dokter Arthur. Apa kau tidak dengar Elena? Apa aku terlihat seperti anak muda? Panggil saja Arthur. Tidak bisa begitu. Hei, Dokter Arthur, lusa adalah hari baik, bagaimana kalau lusa? Hei, Elena, kalau begitu kita tetapkan lusa? Terserah kamu. Baik. Kalau begitu, kita akan mengadakan pernikahan pada lusa. Dokter Arthur, kalau begitu aku akan mengundang guruku untuk keluar dari masa pensiun untuk memimpin pernikahanmu. Gurumu. Bukankah dia adalah dekan di Akademi Sains? Apa dia bisa meluangkan waktu untuk datang? Hei, yang lain, tidak. Dia pasti akan datang ke pernikahanmu. Kau adalah muridnya yang paling dibanggakan. Ah, jika guruku bisa datang, itu akan menjadi yang terbaik. Elena, bagaimana menurutmu? Dean Miller. Dia adalah harta nasional. Seorang akademisi terkemuka. Jika dia bisa datang, tentu aku akan senang. Kalau begitu sudah sepakat. Poin utama yang baru saja saya sampaikan, saya harap kalian semua mengingatnya. Henry. Ada apa? Hei, Dean Miller, murid bintangmu, Dr. Arthur, akan menikah dengan Elena lusa. Apa? Arthur menikahi Elena? Itu luar biasa. Aku akan membawa teman-teman sekelasnya untuk memberi semangat. Satu hal lagi. Ada apa, Henry? Silakan, katakan padaku. Untuk pernikahan, kamu perlu memiliki seorang sesepuh untuk menjadi saksi. Kau tahu, mereka tidak memiliki banyak keluarga di sekitar. Itu mudah. Tanya Arthur. Siapa yang dia inginkan untuk menjadi saksinya? Selama mereka di dalam negeri, aku akan pastikan untuk mengundang mereka. Ya, dia ingin kamu menjadi saksi. Bagus, nak. Tentu. Aku setuju. Bersiaplah, aku akan membawamu bertemu seorang jenius chip. Kamu akan menikah lusa. Apakah kamu sudah menyiapkan rumah pernikahanmu? Aku punya villa dengan pemandangan sungai di apartemen tepi sungai. Ini hadiah untuk pernikahanmu. Henry, kembalikan. Tidak perlu bersikap terlalu sopan. Aku punya villa gunung di rumah. Nanti, Arthur dan aku bisa pindah ke sana. Lalu, bagaimana dengan mobil? Ini baru. Gunakan untuk sementara. Bapak Zhou. Bapak Zhou, dua orang itu meninggalkan mobil. Kami tidak bisa mengejar mereka. Mereka pergi dengan mobil. Apa? Bapak Zhou. Kami kehilangan mereka. Kami hanya mendapat foto. Kami menerima tanggung jawab penuh, Bapak Zhou. Sekarang, dari semua waktu, kau mengacaukannya? Apakah polisi tidak menangkap siapapun? Saat polisi pergi ke sana hari itu, mereka sudah melarikan diri. Tapi polisi sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mereka. Kami memberikan foto-foto itu ke polisi. Jika ada kabar, beritahu saya segera. Ya. Henry, ada apa? Victor dan David Vance sudah menyiapkan mobil di pintu belakang, sebuah mobil, dan pergi. Mereka pergi. Orang seperti mereka, ketika terpojok,
Kau tidak pernah tahu apa yang mungkin mereka lakukan. Mereka akan melakukan apapun yang nekat. Saya sudah memberikan foto mobil itu ke polisi. Polisi juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mereka. Sekarang ada kamera di mana-mana. Mereka tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Saya tidak khawatir tentang diri saya. Saya terutama khawatir mereka mungkin menyakiti Elena. Kalian berdua dalam bahaya sekarang. Baiklah. Untuk beberapa hari ke depan, saat kau keluar, bawalah pengawal. Pertama, pastikan keselamatanmu sendiri. Sepertinya itu yang bisa kita lakukan. Kau yang mereka kejar, Arthur. Tujuan mereka adalah saham grup puncak. Dan teknologi inti yang kau kembangkan. Kau juga perlu memastikan keselamatanmu sendiri. Di hatiku, kaulah yang paling penting. Saham dan teknologi hanyalah hal-hal material. Kalian lanjutkan bicara. Saya akan mengatur pengawal. Bersambung, Toko-toko mana di puncak samudra yang punya gaun pengantin terbaik? Bapak Arthur, Rosie Diamond Lovers, Big Bridal Sedan, gaun pengantin di tempat-tempat ini semuanya kelas atas. Di peta, tandai untukku. Toko-toko pengantin ini tidak berdekatan. Bisa kita kunjungi semua dalam sehari? Sehari itu terlalu lama. 2 tempat dalam sehari sudah cukup bagus. Baik. Suruh mereka mengambil semua gaun pengantin kelas atas di puncak samudra dan antarkan ke lantai atas menara puncak. Oke, Bapak Arthur. Elena, bagaimana caramu tetap cantik? Kamu sangat cantik. Di puncak samudra, aku belum pernah melihat wanita yang lebih cantik darimu. Kamu memujiku. Tidak sama sekali. Aku tidak bercanda, Elena. Gaun manapun yang kamu kenakan, itu menjadi gaun pengantin tercantik di dunia. Jangan ngomong gila. Jangan takut. Di sini sangat aman. Kita dicari. Sekarang di mana-mana ada kamera. Bagaimana aku tidak takut? Bisakah kamu merendahkan suaramu? Jangan takut. Di sini aman. Kita dicari. Sekarang banyak kamera di mana-mana. Bagaimana aku tidak takut? Kecilkan suaramu. Kau ingin seluruh negeri tahu kalau kita buron? Kenapa kau pukul aku? Ini semua salahmu. Ulangi lagi, berani? Ucapkan lagi. Aku hampir dapat promosi dan kenaikan gaji. Jika kau tidak memaksaku mencuri, apakah aku akan berada dalam kekacauan ini? Kekacauan apa? Seperti anjing liar, anjing liar. Jika bukan karena aku, kau pasti mengemis di jalan. Kau selalu anjing liar. Jangan bergerak. Bergerak, aku bunuh kau. Pelupa, ya, anjing liar. Kau pikir aku menginginkan ini? Ini kau, manis kecil, yang mengacaukan semuanya. Apakah kita akan seperti ini? Victor, jangan marah. Tenanglah, jangan pukul aku, Victor. Victor. Pergi. Rebuskan air untukku. Bapak Arthur, cepat, lihat. Cantik sekali. Arthur, yang ini bagaimana? Bagaikan teratai dari air jernih, alami dan tanpa hiasan. Kecantikan bagai giok. Aku, Arthur, apakah aku layak? Arthur, Elena? Dengan kecantikanmu, gaun pengantin yang indah ini padamu tampak terlalu murah. Gaun pengantin ini sangat pas padamu. kalau begitu, yang ini jadi pilihannya. Yang lainnya, kembalikan saja. Elena? Semua gaun pengantin, akan aku beli semuanya. Simpan saja sebagai cadangan. Suatu hari, saat cuaca cerah, kita akan foto prewedding, jadi kita siapkan saja. Ada apa denganmu? Panas sekali. Bagaimana aku bisa minum ini?
Apa kamu bodoh? Bahkan hal kecil seperti ini saja tidak bisa kamu lakukan dengan benar. Aku akan menuangkan yang lain. Silakan. Kalau nanti masih panas begini, kamu harus meminumnya sendiri. Apa? Kalau tidak suka, bilang saja. Jangan dipendam sendiri. Bapak Vance, seperti yang Bapak katakan, saya membatalkan semua janji selama 3 hari. Biaya pembatalan sudah dibayar. Bagus. Siapkan jamuan malam ini. Kita sudah punya tamu yang tiba di puncak samudra. Ya, Bapak Vance. Untuk tempat pernikahan besok. Saya sudah mengatur orang untuk mendekorasinya. Seharusnya selesai malam ini. Perlu latihan? Elena, kamu mau latihan malam ini? Dengan kecocokan kita, apa kita benar-benar perlu latihan? Oke. Apapun kata kamu, sayang. Victor, apa kita hanya tinggal di sini, bahkan tidak mencoba lari? Tidak bisa berpikir lebih besar. Kita tidak punya uang, tidak punya orang. Apalagi yang bisa kita lakukan? Sekarang ada 2 pilihan. Pertama, kamu ditangkap polisi. Dan aku ambil uangnya lalu pergi. Apa yang kedua? 2. Gunakan uang itu untuk menyewa beberapa orang dan culik Elena. Arthur Vance pasti akan ragu-ragu. Lalu, kita bisa memaksanya untuk mencabut gugatan dan membuatnya menyerahkan saham grup puncak. Victor, kenapa kita tidak pergi saja dari sini bersama? Apa yang lucu? Kamu mengacaukan begitu banyak rencanaku. Kenapa aku harus membuang-buang uangku sendiri membawa pecundang sepertimu? Tapi ini melanggar hukum. Kalau kita kacaukan ini, kita semua habis. Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Apa yang perlu diragukan? Kau hanya punya satu pilihan sekarang. Kau ikut aku untuk menculik Elena. Jika kita berhasil, kita akan menjadi pemegang saham grup puncak bersama-sama. Jika gagal, kita akan masuk penjara bersama. Dan jika gagal, kita akan bersalah ganda. Lalu akankah kita pernah keluar? Kau tidak hanya bodoh, kau benar-benar bego. Menyebutmu babi adalah penghinaan bagi babi. Arthur Vance, bagaimana dia bisa membesarkan jenius sepertimu? Apa kau tahu apa yang kau curi? Drive merah yang kau curi berisi data inti teknologi microchip. Lupakan keuntungan, nilainya sendiri saja lebih dari 100 miliar rupiah. Yang aku curi itu palsu. Kau pikir yang palsu bisa membuatmu bebas? Drive merah itu masalah besar. Plus, kau memformat basis data grup puncak. Ini saja cukup untuk memasukkanmu ke penjara seumur hidup. Ini semua salahmu. Aku seharusnya tidak pernah mendengarkanmu. Salahku? Aku suruh kau lakukan sesuatu, dan kau lakukan. Jika aku suruh kau makan tai, akan kau lakukan. Jika tidak, apa yang bisa aku lakukan padamu? Itu keserakahanmu sendiri. Sudah kubilang sebelumnya, dengan begitu banyak orang yang rela mati demi uang, kami tidak butuh kau. Biarkan aku pikirkan. Berhenti berpikir. Keluar, keluar, pergi, 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 pergi. Aku tidak butuh kau lagi. Pergi, Victor. Aku akan melakukannya. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Masalah terbesar sekarang adalah kita kekurangan orang. Kita perlu mengeluarkan uang untuk merekrut. Di mana kita mencarinya? Di mana? Di mana kita mencari orang? Kita berdua sekarang dicari. Kita tidak bisa menunjukkan wajah. Kita perlu mencari orang yang bisa dipercaya. Sekarang ini, apakah masih bisa menemukan orang yang bisa dipercaya? Berikan uang, mereka pasti bisa dipercaya. Hei, bukankah kamu sudah menikah?
Ah, panggil istrimu ke sini. Dia cocok. Istriku mungkin mata duitan. Tapi dia tidak akan ikut kita melakukan hal ilegal. Orang yang paling benci Arthur adalah dia. Panggil dia ke sini, kamu akan lihat. Dean Miller. Arthur, selamat. Terima kasih, Dean Miller. Ini pasti Elena, kan? Memang, pasangan yang sempurna. Haha, Halo, Dean Miller. jangan terlalu formal. Panggil saja Paman Miller. Arthur tumbuh di depan mataku. Dia seperti anakku sendiri. Paman Miller. Hahaha. Sebelum datang, aku khusus bertanya pada Henry. Dia bilang kalian berdua belum menyiapkan perhiasan pernikahan. Aku, tidak kepikiran hadiah apa yang harus dibawa, jadi aku berikan ini. Ini, ambil. Bukankah ini Heart of the Ocean? Edisi terbatas global, hanya satu-satunya. Dean Miller, ini terlalu berharga. Hei, itu bukan untukmu. Ingat, di pesta pernikahan besok, kenakan pada Elena. Siap, jaga dia baik-baik mulai sekarang. Kau dengar? Ya, Dean Miller. Bersambung. Kenapa kamu tidak meneleponku beberapa hari yang lalu? Sekarang mereka mengejarmu, kamu datang kepadaku. Chloe, saat ini aku. Sudah, cukup. Aku menyuruhnya memanggilmu. Ayo langsung ke intinya. Bukankah kamu orang yang dicari bersama David Vance? Namaku Victor. Akulah orangnya yang membawanya masuk ke grup puncak. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku punya dendam terhadap Arthur. Jika kamu melakukan satu hal untukku, uang ini, semua milikmu. Aku juga punya dendam terhadap Arthur. Lihat aku, ini semua salahnya. Asal itu menyakiti Arthur, meskipun kamu tidak memberiku uang itu, aku tetap akan melakukannya. Sebutkan saja, apa yang perlu aku lakukan? Setuju. Arthur memiliki tunangan bernama Elena. Aku tahu di mana dia tinggal. Tapi dia jarang pulang. Tugasmu adalah mengawasi tempatnya. Saat dia pulang, beritahu aku segera. Ini alamatnya. Setelah selesai, tidak hanya ini. Aku juga akan memberimu. Saham grup puncak. Elena, biar aku yang urus. Jangan bergerak. Biarkan aku lihat. Yang ini cocok. Aku akan kembali sekarang. Jangan terlambat besok. Jangan khawatir. Hari ini adalah hari besar Ketua Zhao. Berikan Ketua Zhao penampilan yang lebih muda. Ketua Zhao tidak perlu banyak riasan. Dia terlihat seperti berusia awal 30-an. Itu usia paling tampan bagi seorang pria. Hei, tampan atau tidak, itu bukan masalah besar. Yang penting jangan mempermalukan Elena. Apa yang kamu katakan? Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Pasangan yang dibuat di surga. Ketua Zhao, lihatlah. Bagaimana menurutmu? Lumayan. Bagaimana menurutmu? Tampan sekali. Saya yakin ini akan memberi Elena kejutan besar. Kapan kita akan menjemputnya? Iring-iringan sudah siap. Ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Terima kasih. Selamat, Dr. Arthur. Terima kasih. Maafkan sambutan yang kurang baik. Ketua Zhao, kamu terlihat sangat tampan hari ini. Kamu pikir begitu? Aku hanya memakai sedikit riasan, itu saja. Dr. Arthur, di mana mempelai wanita? Kenapa mempelai wanita tidak ada di sini? Aku akan menjemputnya sekarang. Selamat. Terima kasih sudah datang, semuanya.
Semuanya, Dr. Arthur sekarang akan menjemput mempelai wanita. Sebentar lagi, mempelai pria akan kembali dengan mempelai wanita. Kemudian kita bisa memberi selamat kepada mereka. Hebat, keren. Apakah Arthur dan semua orang sudah berangkat? Mereka sedang dalam perjalanan. Mereka baru saja mengirimiku pesan. Elena, jangan khawatir. Mereka akan segera tiba. Elena, apakah kamu sangat bersemangat untuk menikah? Kenapa kalian terlambat? Mereka menikah hari ini. Jika kalian lebih terlambat lagi, Elena pasti sudah dijemput. Apa? Mereka menikah hari ini? Sayang, untung kita datang lebih awal. Ikut aku. Cepat. Kenapa mereka belum datang? Mungkin mereka salah jalan? Jangan khawatir, Elena. Kamu pasti akan menikah hari ini. Bukan itu maksudku. Aku tahu, kamu hanya takut mereka tersesat. Cewek, benar, kan? Siapa itu? Rombongan pernikahan. Suara ribut apa di luar? Pasti itu mempelai pria. Apakah mereka sudah sampai? Aku akan pergi cek. Elena, tolong aku. Elena, sudah beberapa hari, dan kamu semakin cantik. Victor, jangan lakukan hal bodoh. Elena, kamu benar-benar tidak bisa melupakanku, ya? Hanya dari suaraku, kamu mengenaliku. Apa yang kamu inginkan? Kamu ikut denganku. Atau, aku tidak bisa menjamin keselamatan semua orang ini. Elena, selamatkan aku. Baik. Aku akan ikut denganmu. Elena, Apa yang kamu lakukan? Kamu mau bunuh diri? Bapak Arthur, ada apa? Aku tidak tahu. Tiba-tiba dadaku terasa sesak sampai tidak bisa bernapas. Mungkin kita harus ke rumah sakit dan periksa. Kesehatanmu yang utama. Tidak. Pernikahan lebih penting. Ayo jemput pengantin wanita dulu. Apa? Pengantin wanita diculik. Apa yang terjadi pada Elena? Dia diculik oleh Victor. Apa? David. Aku tidak pernah mengira kamu seperti ini. Elena. Aku, kenapa buang kata-kata padanya? Pergi tunggu ayahmu di luar. Oh, cukup tampan. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kau jatuh cinta pada pengemis Dr. Arthur itu. Siapa kau berani menyebut namanya? Siapa aku? apa yang kau lakukan? Dia menghinaku. Apa aku tidak boleh mengajarinya pelajaran? Dia istriku. Apa kau tidak lihat dia pakai gaun pengantin? Setelah selesai di sini, kami akan menikah. Ya, benar. Dalam mimpimu. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Haha. Itu bukan urusanmu. Sayang, maaf membuatmu mengalami ini. Dr. Arthur. Elena sekarang bersamaku. Baik. Tolong jangan sakiti Elena. Aku akan setuju apapun katamu. Bagus. Sekarang, segera cabut tuduhan terhadapku dan David. Bawa saham grup puncak perjanjian transfer dan datang padaku. Tidak masalah. Aku akan mencabutnya sekarang.
Kirimi aku lokasimu, aku akan segera ke sana. Nang, Bagus. Ingat, datang sendiri. kau dengar itu? Lakukan seperti katanya. Halo? Satuan Tugas Khusus? Dr. Arthur dan keluarganya dalam bahaya. Lokasi mereka. Laboratorium. Kau dengar aku? Lakukan apa yang dia katakan. Hei, Satuan Tugas Khusus? Dr. Arthur dan keluarganya dalam bahaya. Lokasinya. Elena, Jangan bergerak. Dia datang sendirian. Arthur, apakah semuanya sudah selesai? surat perintah penangkapan untuk kalian berdua, sudah kubatalkan. Asal kau lepaskan Elena, aku bisa segera menandatangani perjanjian pengalihan ekuitas. Arthur. Kesabaranku terbatas. Jangan berani-berani bermain tipu daya. Akan kutandatangani sekarang. Hentikan sekarang juga. Berhenti. Kau memerintahku? Berlutut. Mohon padaku. Baik. Aku akan berlutut. Hei, bukan aku. Berlututlah di hadapannya. Victor. Apa aku harus berlutut di hadapan putra kesayanganmu dan bersujud? Aku akan berlutut sekarang. Berlutut di hadapan putra kesayangannya. Seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa menegakkan kepala lagi. Perjanjian pengalihan ekuitas, tanda tangani untukku. Besar. Kamu benar-benar terkepung. Jangan sakiti Sandera. Hahaha. Grup puncak sekarang milikku. Arthur, lihat dirimu. Seharusnya kau tetap menjadi pengemis seumur hidupmu. Maka semua ini tidak akan terjadi. Aku melakukan semua yang kau minta. Sekarang bisakah kau melepaskan Elena? Kapan aku berjanji untuk melepaskannya? Hahaha. Kau? Lepaskan dia, aku akan menggantikannya. Dan, Kenapa aku harus bertukar denganmu? lalu apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan Elena? Potong tangan kirimu. Dan aku akan melepaskannya. Lakukan. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Turun. Jangan bergerak. Kenapa kau menangkapku? Aku bukan buronan yang dicari. Dasar bocah, Kau bersekongkol untuk menyakiti Dr. Arthur. Itu pengkhianatan. Kau akan membusuk di penjara seumur hidup. Bawa dia pergi. Gerak! Elena, jangan menangis, kita masih harus pergi ke pernikahan kita. Cium.
Oke. Hei, sayang, oke. Ada apa, Elena? Bayinya lapar lagi? Kayaknya bayinya pipis. Ganti popoknya. Oke. Jangan nangis. Elena, mungkin kita perlu cari pengasuh untuk bayinya. Udah berapa kali aku bilang, anak ini harus dibesarkan oleh orang tuanya biar masa kecilnya lengkap. Di grup, kamu cuma bos yang cuek. Karena di rumah kamu nggak ada kerjaan, apa salahnya ngurus anak? Nggak salah. Ngurus anak itu asyik banget, tentu kita yang ngurus sendiri, kan? Mereka berdua nggak bantu sama sekali, jadi aku yang kerja banyak. Gimana aku bisa ngurus semua? Istriku yang cantik, makan malam sudah siap. Pergi ambil mangkuk khusus untuk aku dan bayi kita dan bawa ke sini. Ayo,